Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semester 4 kelas manajemen 4 kelas F ya. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Pada kesempatan hari ini kebetulan sekaligus juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dan hari ini kita melaksanakan ibadah saum pada hari Rabu ini. Lebih kurang sudah berapa ya, 19 ya, 19 hari ya, 19 hari. Mudah-mudahan ibadah saum kita yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sampai selesai jumlah hari pada bulan Ramadan tahun ini ya, bisa berjalan lancar, kemudian juga bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang setimpal ya, tentu saja. Dan di bulan yang suci ini ya, kita hari ini akan melaksanakan proses belajar di kelas F ini ya, dengan tema manajemen pemasaran bank ya, manajemen pemasaran bank, di mana ini merupakan tindak lanjut dari hasil presentasi kelompok pertama, yang mana bahwa bank itu harus memiliki sumber dana, di mana sumber dana itu dilakukan melalui proses penghimpunan dana ya, oleh kelompok 1. Penghimpunan dana atau sumber dana yang harus dihimpun itu bersumber dari 3 paling tidak ya. Yang pertama modal sendiri kan ya, di mana modal sendiri juga marketing funding itu bisa mempromosikan atau mendongkrak modal sendiri. Salah satunya adalah dari owner ya, para pemegang saham ya, para pemegang saham atau pemilik dari bank tersebut. Kemudian juga cadangan-cadangan, kemudian disebutkan ya saat rapat pemegang saham tahun-tahun sebelumnya, di mana dari laba yang akan dibagikan itu persentasenya ada juga untuk cadangan-cadangan ya, yang memperkuat nantinya menjadi sumber dana yang bersumber dari modal sendiri. Kemudian juga tentu saja donasi, hibah, penyertaan, kemudian laba yang belum dibagikan dan laba tahun berjalan itu akan memperkuat posisi sumber dana yang bersumber dari modal sendiri. Kemudian juga ada yang sumber dana itu bersumber dari pinjaman lembaga lain. Tentu saja tidak dalam implementasinya cukup hanya punya pinjaman kepada pihak lain kalau memang sudah terdesak, kemudian juga hanya memotivasi saja untuk lebih semangat dalam usaha di perbankan kita. Jadi jangan terlalu prioritas untuk mendapatkan dana pinjaman dari pihak lembaga lain, karena ini akan membebankan dalam jangka panjang dan yang lebih rumit gitu ya. Nah, yang unik kemarin ini adalah di penghimpunan dana ini ada sumber dana dari dana masyarakat ya, yang ditarik melalui produk simpanan. Nah, tentu saja proses funding yang memang dititik tekankan ini adalah bukan kepada yang modal sendiri tadi ya, atau pinjaman pihak lain ya, lembaga lain, karena itu sebenarnya tidak terlalu butuh proses dalam penghimpunan dana, artinya tidak terlalu berkaitan dengan pemasarannya gitu, karena itu dilakukan oleh komisaris dan manajer gitu ya. Jadi orang-orang yang memang memiliki jabatan-jabatan top manajemen ya gitu. Kayak misalkan untuk meningkatkan permodalan dari sisi owner, pemegang saham, itu saya rasa tidak perlu pemasaran atau marketing funding gitu ya. Itu mungkin menjadi kebijakan dari para komisaris, direksi dan pimpinan dari bank itu sendiri gitu ya, seperti itu.
termasuk juga pinjaman kepada pihak lembaga lain. Ini juga bukan menjadi kapasitas seluruh karyawan ya. Jadi di situ yang lebih kepada top manajemen dan tentu saja direksi dan komisaris yang punya peran. Apakah mau pinjam ke pihak lembaga lain, kemudian pihak lembaga lainnya dipilih yang mana, itu tentu saja juga kalaupun dipinta setingkat middle ke bawah itu hanya untuk memberikan advice dan masukan saja. Nah, yang di dalam marketing funding itu adalah untuk middle ke bawah, bahkan top manajemen menginstruksikan, memerintahkan kepada stafnya itu adalah untuk penghimpunan dana, mencari sumber dana yang berasal dari masyarakat. Nah, saat misalkan Anda ditugaskan ada di penghimpunan dana, tentu saja perlu manajemen yang bagus, dan ini ada sinkronisasinya dengan konsep manajemen pemasaran gitu. Walaupun tentu saja karena bank ini bekerja di bidang jasa, maka manajemen pemasarannya manajemen pemasaran jasa bank gitu ya. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa dari awal bahwa mengikuti mata kuliah ini salah satu prasyaratnya adalah harus sudah lulus manajemen pemasaran ya, di mana nanti dalam manajemen pemasaran jasa bank pun sama, jadi marketing mix yang flash, kemudian pricing, promotion, kemudian juga produk ini akan menjadi bagian tersendiri untuk kita promosikan, untuk kita kenalkan, untuk kita publikasikan dengan segala manfaat dan kelemahannya. Tentu saja jika banyak kelemahan ini akan mengakibatkan rumitnya dan sulitnya kita memasarkan. Jadi pada saat di manajemen pemasaran bank ini, dan tentu saja manajemen pemasaran tidak hanya untuk penghimpunan dana saja, tetapi bagaimana juga memasarkan produk-produk kredit yang kemarin disampaikan oleh kelompok 2, kemudian kelompok 3 juga memanage dana. Kalau ini sudah matching manajemen, maka manajemen pemasaran juga akan bekerja dengan baik. Seperti itu barangkali ya. Jadi seperti pricing saja, banyak sekali kan nasabah pada saat Anda mau apa istilahnya prospek untuk bisa nabung di bank Anda, itu yang pertama kali ada kalanya nasabah itu atau masyarakat itu menanyakan tingkat suku bunga. Nah, ini berkaitan dengan manajemen pemasaran dari aspek pricing. Kemudian dari aspek kantor, kemudian layanan dan lain sebagainya. Itu mungkin dalam aspek marketing mix yang flash ya, gitu. Kemudian juga dari sisi varian produk, ada produk tabungan apa aja, ada deposito yang berapa bulan aja, kemudian juga bagaimana kelebihan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu mereka akan tanyakan, dan itu mungkin berkaitan dengan yang namanya produk ya, karena produk itu ada lini produk, kedalaman produk, keluasan produk dan lain sebagainya, sehingga Anda sebagai petugas marketing pemasaran bank ini harus paham dengan semua produk-produk, baik produk simpanan, deposito, giro dan lain sebagainya, maupun dengan produk-produk kredit ya nantinya gitu. Kemudian juga dari sisi promosi, jelas Anda di situ mengemban promosi dalam menjadi petugas di manajemen pemasaran, karena Anda harus publikasikan apa yang menjadi produk-produk ataupun fasilitas yang ditawarkan oleh bank tempat Anda bekerja. Tentu saja juga dari pihak manajemen ini juga akan membantu mempublikasikan, apalagi kalau bank tempat Anda bekerja merupakan bank umum, bank yang nasional di seluruh pelosok Indonesia ada. Ini biasanya ada bentuk advertising ya, bisa di iklan ya, di iklannya silahkan bisa dipilih apakah media elektronik berbentuk televisi maupun YouTube maupun Facebook dan lain sebagainya. Karena jika kita sekarang mulai memasuki YouTube misalkan, Anda sering juga begitu buka mau lihat tayangan apapun biasanya disuguhi dulu dengan beberapa iklan gitu. Walaupun memang kita bisa skip, tetapi ada beberapa iklan yang susah untuk di skip, jadi Anda harus simak. Nah, ini mereka memanfaatkan advertising atau iklan di sosial media. Nah, ini biasanya kewajiban dari direksi, komisaris dan manajemen, top manajemen ya. Nah, kita yang ada di bawah biasanya harus mempublikasikan atau mempromosikan produk-produk yang bentuknya sales promotion atau
personal selling, bentuknya kita yang mempromosikan dengan mau brosur dan lain sebagainya. Nah, kita harus memahami sehingga pada hari ini saya rasa kelompok 4 rekan Clarissa Dwi HR, ini terlalu panjang namanya, disingkat Clarissa Dwi, dengan NPM D12004-291, kemudian Eva Triani dengan NPM D12004 ya. Saya kira hari ini sudah siap ya untuk mempresentasikan. Dan satu lagi Mufti ya, Mulfi Mahendra dengan, mohon maaf kalau saya salah sebut ya, dengan NPM D12004-361 akan menyampaikan hasil diskusi dan kelompok mereka bertiga ya di kelompok 4 ini dengan tema manajemen pemasaran bank. Sebagai prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak mudah juga ya, apalagi kalau bank Anda itu memiliki, kalau di SWOT analisis memiliki banyak kelemahan daripada kekuatan. Misalkan kelemahan seperti yang sudah saya sampaikan, semua BPR itu hampir semua kelemahannya pertama dari sisi layanan tidak punya ATM. Sehingga kalau Anda mau ngambil di luar jam kerja itu kesulitan. Yang kedua, jaringannya dari sisi flash, berarti kan kalau dari pemasaran tidak lengkap atau tidak selengkap bank umum, misalkan kantor cabangnya. Sehingga jika Anda nabung di bank tersebut, maka jika Anda lagi ada kunjungan ke luar provinsi, sebut saja ke Papua, itu cabang mereka tidak ada, sehingga Anda harus melakukan, walaupun sekarang ada banyak fasilitas ya, jadi Anda bisa kirim uang melalui wallet, OVO, GoPay, dan lain sebagainya, tetapi tetap kan itu butuh proses dan butuh biaya ya, terutama itu seperti itu. Jadi ini punya ada kelemahan, sehingga yang harus Anda orang marketing sampaikan adalah beberapa kelebihannya. Kalau misalkan BPR ada kelemahan di situ, jangan terlalu disampaikan biasanya ya. Kemudian yang disampaikan adalah beberapa hal yang menjadi kelebihan. Salah satunya BPR ini punya kelebihan dari sisi pricing ya. Kalau di simpanan itu lebih besar dari bank umum, sehingga ada masyarakat yang jika ekspektasi harapannya untuk memperoleh laba, keuntungan yang besar, itu saya kira BPR menjadi pilihan bagi masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana manajemen pemasaran bank, kita akan simak bersama hasil presentasi dari kelompok 4 ini dengan tema manajemen pemasaran bank yang akan dibawakan oleh saudari Clarissa Dwi, kemudian Eva Triani, dan Mufti Mahendra ya. Jadi kepada Clarissa, kemudian juga Eva dan Mufti, saya persilahkan untuk mempresentasikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Eva Triani dan Mufti Mahendra. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi manajemen pemasaran jasa bank. Baik, kita mulai saja presentasinya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan himpunan dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keputusan nasabah. Selanjutnya, kebutuhan nasabah bank ada 6. Yang pertama, kebutuhan akan produk. Yang kedua, kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank. Yang ketiga, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. Yang keempat, kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank. Yang kelima, kebutuhan untuk diberi perhatian. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Dan selanjutnya, ada tujuan dan konsep. Tujuannya yaitu adalah untuk memaksimumkan konsumsi, yang kedua memaksimumkan kepuasan konsumen, yang ketiga memaksimumkan pilihan atau ragam produk, yang keempat memaksimumkan mutu hidup.
Dan untuk konsepnya, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsep ini, konsumen akan menyukai produk yang tersedia, murah, dan mudah didapat. Yang kedua, konsep produk, yaitu dalam konsep ini, konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas. Dan yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini tidak akan membeli cukup banyak produk. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran dan konsep penjualan sering sulit untuk dibedakan. Dan yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep pemasaran ini berperan bahwa tugas pemasaran menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan pasaran. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran bank. Menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro, lingkungan yang dekat dengan bank dan mempengaruhi kemampuan bank yang bersangkutan dalam melayani para pelanggan. Komponennya yaitu manajemen bank itu sendiri, yang kedua pemasok, yang ketiga nasabah, yang keempat pesaing, yang kelima publik, dan yang terakhir perantara pemasaran bank. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Triani. Mengenai lingkungan makro, di mana lingkungan makro merupakan kekuatan yang lebih luas dari lingkungan mikro yang mempengaruhi bank secara keseluruhan. Komponen dari lingkungan makro sendiri yaitu yang pertama, lingkungan demografis, yang kedua yaitu lingkungan ekonomis, yang ketiga yaitu lingkungan alam, yang keempat adalah lingkungan teknologi, yang kelima yaitu lingkungan politik dan undang-undang, dan yang keenam adalah lingkungan kultural. Saran bank yang pertama yaitu strategi produk. Menurut Philip Kotler, yang dimaksud dengan strategi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua yaitu strategi harga, di mana harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dari jasa perbankan. Salah satu dalam menentukan harga dapat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu strategi lokasi dan layout. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Kemudian yang keempat yaitu strategi promosi. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Dan informasi pemasaran dan riset pemasaran sangat besar perannya dalam mencapai tujuan pemasaran bank. Adanya sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran yang baik, bank dapat memantau kegiatan yang dijalankan oleh para pesaingnya. Hal yang perlu dilakukan dalam sistem dan riset pemasaran yaitu yang pertama, dengan menilai kebutuhan informasi, dan yang kedua yaitu dengan mengembangkan informasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai segmenting, positioning, dan targeting pasar. Segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin melakukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Menentukan posisi pasar atau market position, yaitu menentukan posisi kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Menetapkan harga pasaran, yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen, menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai marketing mix, di mana marketing mix dalam dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Konsep bauran pemasaran sendiri terdiri dari produk, price, place, promotion. Kemudian, Boom dan Bittner menambahkan bauran pemasaran, yaitu dengan people, physical evidence, dan juga proses. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mukti Mahendra. Menentukan kualitas kerja. 1.
tangible atau bukti nyata. Jasa yang berkualitas dilihat dari fasilitas fisik. 2. Empati. Jasa yang berkualitas mencakup menggunakan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. 3. Reliability kenalan. Jasa yang berkualitas meliputi kepercayaan kepada institusi, akurasi catatan nasabah, dan kepercayaan nasabah pada karyawan. 4. Responsiveness atau daya tanggap yang berkualitas mencakup kecepatan layanan karyawan. Yang kelima yaitu ada asuransi. Jasa yang berkualitas mencakup keamanan bertransaksi, penetapan waktu operasi, dan kepastian yang diberikan. Terus ada strategi produk. Produk sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang diinginkan pelanggan baik berwujud maupun tidak berwujud adalah produk yang berkualitas tinggi. Bagi perbankan, terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Sementara itu, harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Penentuan harga adalah sebagai berikut. Untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, untuk produk, strategi lokasi dan layout. Penentuan lokasi perbankan lebih ditekankan kepada lokasi cabang. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana mendukung menjadi sangat penting agar nasabah menjangkau setiap lokasi. Hal yang penting dalam pemilihan dan penentuan lokasi bank. 1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik. 2. Dekat dengan lokasi perkantoran. 3. Dekat dengan lokasi pasar. 4. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. 5. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Strategi promosi. Setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Promosi. Macam-macam promosi. 1. Periklanan. Sarana promosi yang digunakan oleh bank untuk menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon nasabahnya. Pemasangan spanduk di lokasi tertentu, pemasangannya melalui koran, pemasangan melalui majalah, pemasangan melalui televisi, pemasangan melalui radio, dan lain-lain. Kedua, ada promosi penjualan. 1. Pemberian bunga khusus untuk jumlah dana yang relatif besar. Kedua, pemberian intensif kepada setiap nasabah yang memiliki simpanan. Ketiga, pemberian hadiah kepada nasabah yang loyal. Ketiga, publisitas. Kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti pemeran bakti sosial, perlombaan. Keempat, ada penjualan pribadi, yaitu penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai bank. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4, rekan Larissa, kemudian juga Eva dan Mukti yang sudah menjelaskan apa yang menjadi hasil diskusi pada kelompok 4 ini ya, dengan tema manajemen pemasaran bank ya. Jadi di awal saya sudah sampaikan prolog, kemudian juga di presentasi permulaan Clarissa tadi sudah menjelaskan tentang kebutuhan dari nasabah ya. Nah, jika kebutuhan-kebutuhan yang tadi disampaikan Clarissa mampu dipenuhi oleh perbankan tempat Anda bekerja, saya yakin maka
produk apapun yang Anda keluarkan ini akan dibeli, akan diminati oleh masyarakat, dalam hal ini nasabah, karena lebih ke market oriented. Nah, walaupun memang tidak semua apa yang dibutuhkan oleh nasabah tidak bisa 100% kita penuhi, seperti misalkan bunga kredit yang rendah, bahkan ingin tidak ada bunganya, misalkan bunga simpanan ingin yang besar. Ini sangat berat untuk direalisasikan, kan, mengingat karena bank ini juga lembaga profit oriented ya, yang harus membiayai banyak beban biaya dan harapan serta visi misi dari bank tersebut, sehingga paling tidak bank ini harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut, paling tidak yang paling banyak manfaat yang nasabah rasakan dan sedikit sekali kekurangan yang nasabah rasakan. Ini saya kira pasti akan menjadi primadona. Jadi kebutuhan-kebutuhan nasabah harus kita pahami ya, dan kita buatkan dalam bentuk produk, layanan, dan lain sebagainya, maka Bank Anda saya kira akan menjadi pemenang salah satunya ya. Kemudian strateginya tadi ada strategi pemasaran, strategi produk ya. Jadi di produk misalkan kalau misalkan merespon ingin ada simpanan yang tidak bisa diambil, hanya bisa diambil saat mau Idul Fitri, misalkan muncullah simpanan Idul Fitri. Nah, kemudian simpanan yang hanya dilakukan oleh siswa dan mahasiswa dan boleh diambil saat kenaikan kelas misalkan. Keluarlah simpanan. Jadi artinya apa yang strategi produk ini harus berdasar kepada kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi saya kira mereka akan menginginkan dan membeli apa yang mereka butuhkan tersebut karena ada di bank kita. Seperti misalkan bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan ibadah haji, maka ada simpanan haji misalkan, seperti itu, dan nanti prosesnya dibantu baik dalam planning, kalau harus sampai ke ongkos yang pas itu misalkan berarti per harinya harus nabung sekian, per bulannya harus nabung sekian, gitu diestimasikan, sehingga mereka sedikit dibantu dan memiliki manajemen yang tepat untuk proses penabungan sampai nanti di pemberangkatan hajinya. Begitupun yang lainnya, misalnya ada simpanan ibadah kurban ya, seperti itu, untuk misalkan 1 ekor kambing ataupun 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini dibuat produk-produk sedemikian rupa untuk menentukan kebutuhan nasabah tadi dan kita aplikasikan dalam namanya strategi produk, dan banyak hal lain lagi ya. Kemudian tadi strategi harga, kita misalkan nggak ngambil terlalu gede, bahkan dari simpanan itu untuk kurban nanti Anda ada punya hasil pengembangan, kemudian ada program hadiah dan lain sebagainya ya, untuk strategi harga dan diskon. Itu strategi lokasi layout, misalkan kalau memang kantor kita jauh dan belum menjangkau pemukiman atau kampung-kampung dan desa, maka misalkan ada layanan penjemputan dan lain sebagainya. Intinya dari sisi tempat kita ini walaupun secara fisik misalkan jauh, tetapi secara hakikatnya merasa dekat dengan layanan-layanan yang kita tawarkan. Terlebih kalau memang kantor cabang dan kantor pembantu kita, unit kita sudah menjangkau masyarakat, ini akan lebih bagus lagi gitu. Kemudian juga yang lain-lainnya. Kemudian tadi kita pun harus melihat, karena bank tempat Anda bekerja juga dari sisi segmenting, targetingnya, positioningnya menyasar siapa, segmennya yang mana. Karena kalau setingkat BPS, saya kira segmennya berat kalau harus mendapatkan segmen yang menengah ke atas. Karena yang menengah ke atas itu nabungnya gede, itu bukan masalah tabungannya gede, tetapi mereka membutuhkan fasilitas layanan seperti mobile banking dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan segmen kita kalau memang ada di BPR kerja Anda. Tapi kalau Anda kerjanya di bank umum, kalau di BUMN, karena merasa ada produk-produk yang layanan yang luar biasa, saya kira di sini juga bisa tahu bahwa segmen Anda itu menyasar selain menengah ke bawah juga menengah ke atas, sehingga Anda punya daya jangkau yang banyak saat Anda melakukan pemasaran gitu. Seperti itu barangkali.
Kemudian dari marketing mix tadi saya di awal juga sudah jelaskan ya, baik dari sisi pricing, promotion, flash maupun produk ya. Kemudian tadi Anda mengatakan Bu menambahkan physical evidence, kemudian juga people, dan satu lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Mufti tadi ya. Kemudian juga dari sisi kualitas jasa memang harus juga kita memiliki dari dimensi tangible, misalkan yang nggak berwujud, tapi bisa dirasakan seperti layanan dari para pegawai. Kemudian kita melihat bentuk gedung, layout, ini juga merupakan layanan. Jangan sampai nasabah datang ke kantor, ruangannya kotor, ruangannya bisa acak-acakan, ya kurang tertata dengan rapi. Ini juga akan mengakibatkan nasabahnya menjadi tidak nyaman dan pindah ke kompetitor lain, atau mungkin dia butuh ballpoint tidak peka, tidak ada, tidak disiapkan, butuh warkat, butuh layanan malah didiamkan. Ini tidak baik. Kemudian juga kualitas jasa lain tadi mungkin menyampaikan ada empati, ada responsiveness, isurannya responsif, itu begitu dia ada hal-hal yang kebutuhan dan bantuan kita sebagai manajemen dan petugas bank, kita cepat merespon, kemudian juga empati dengan apa yang menjadi keluhan mereka. Seperti ini saya kiranya dalam implementasinya memang tidak semudah juga ya dengan apa yang disampaikan barusan, tetapi paling tidak ilmu ini akan memberitahu Anda bahwa memang jika Anda terekrut di sana secara kajian teori harus begini-begini, paling tidak Anda sudah paham. Baik, demikian saya kira tambahan hasil presentasi dari kelompok 4, Saudari Clarissa, Selamat, Eva, Mufti sudah menyampaikan hasil diskusinya ya, dan selanjutnya hasil diskusinya disampaikan dalam presentasi pada hari ini. Dan selanjutnya juga ada teman-teman Anda dari kelompok lain yang ingin berdiskusi seputar manajemen pemasaran bank, maka rekan Clarissa, kemudian Eva dipandu ya, Mufti, dan dijawab dengan berbagai pertanyaan dari diskusi kelas tadinya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas seluruh atensi di kelas manajemen F ini, dan selamat menjalankan ibadah saum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.